Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap cerita bukan hanya rangkaian kata, tetapi juga cermin dari pengalaman manusia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elsa Hoirunisa dengan nomor induk mahasiswa 24882013 Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu novel. Novel adalah karya sastra berbentuk prosa panjang yang menceritakan rangkaian peristiwa kehidupan tokoh secara mendalam, termasuk konflik, latar, dan perkembangan karakter. Kemudian, apa itu feminisme? Feminisme merupakan kesadaran terhadap ketidakadilan gender yang menimpa kaum perempuan, baik dalam keluarga maupun masyarakat, dan menuntut persamaan hak antara perempuan dan laki-laki. Novel Naila merupakan novel karya Jenar Maisa Ayu yang diterbitkan pada tahun 2005 oleh PT Gramedia Pustaka Utama dan memiliki 183 halaman. Sebelum ke hasil analisis novel Naila karya Jenar Maisa Ayu, di sini saya akan menjelaskan sinopsis novel Naila karya Jenar Maisa Ayu. Naila merupakan seorang gadis berusia 13 tahun yang frustasi dengan kehidupannya. Sejak umur 2 tahun, orang tuanya bercerai. Ia tinggal dengan ibunya dan diperlakukan tidak wajar. Ia akan diberi hukuman dari kesalahannya sekecil apapun. Hukuman yang diterimanya setiap kali membuat kesalahan adalah selangkangannya akan ditusuk dengan peniti oleh ibunya. Ia didoktrin oleh ibunya bahwa ayahnya adalah orang yang tidak bertanggung jawab karena tidak mengakui Naila yang dulu masih dikandungan sebagai anaknya. Diam-diam Naila mencari tahu tentang ayahnya, sampai akhirnya ia menemukan dan diperbolehkan tinggal bersama ayahnya yang sudah memiliki istri baru. Namun sayang, kebahagiaannya hanya sekejap. Ayahnya meninggal dunia. Sejak kematian ayahnya, Naila mengalami perubahan. Ia frustasi, ia mulai suka tertawa-tawa sendiri. Melihat itu, ibu tirinya meminta izin kepada ibu kandungnya Naila untuk memasukkan Naila ke rumah perawatan anak nakal dan narkotika. Karena mengira Naila menggunakan obat-obat terlarang, padahal nyatanya tidak. Dengan segala cara, Naila bisa kabur dari rumah perawatan tersebut. Ia tidak berani pulang ke rumah ibunya dan ia mulai belajar hidup mandiri. Hidup Naila tidak tentu arah. Ia tidur dimanapun, keluar masuk kantor polisi, melamar kerja sampai akhirnya mendapat pekerjaan sebagai penata lampu di sebuah diskotik. Di sana ia bertemu dengan Julie. Julie ini merupakan seorang perempuan. Naila dan Julie menjalin hubungan layaknya sepasang kekasih. Naila tak acuh dengan pandangan orang tentang pasangan lesbian antara dirinya dan Julie. Karena ia merasa butuh Julie seperti ia butuh ibunya. Namun, Julie memutuskan meninggalkan Naila karena ia pindah ke Surabaya. Di samping itu, Naila juga pernah menjalin hubungan dengan Ben, laki-laki yang sabar menghadapi perangai brutal Naila. Tetapi akhirnya mereka putus karena Ben selingkuh. Hidupnya semakin bebas, semua rahasia kelamnya terungkap, bahwa ia pernah diperkosa oleh pacar ibunya sendiri saat masih kecil, berkencan dengan banyak laki-laki selama berpacaran dengan Julie. Ia pun merokok, tapi ia merasa dirinya seperti malaikat saat ia mabuk dan merokok. Ia tidak berani lagi mengunjungi ibunya. Surat yang ditulis untuk ibunya tidak pernah ia kirimkan. Ia tetap takut pada sosok ibu. Memilih jalan hidupnya sendiri. Ia berkumpul dengan rekan sesama penulis untuk sharing ilmu. Karena masa mudanya, ia juga pernah mengirim beberapa karyanya ke majalah sekolah. Walaupun tidak ada yang dimuat, ia menemukan bakatnya.
Berkat kegigihannya, akhirnya Naila sukses menjadi penulis novel. Baik, langsung saja kita ke hasil analisis novel Naila. Penelitian ini difokuskan pada bentuk-bentuk feminisme yang tercermin dalam novel Naila karya Jenar Maesa Ayu dengan fokus pada 5 unsur utama, yaitu marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, dan beban kerja. Yang pertama adalah marginalisasi. Apa itu marginalisasi? Marginalisasi adalah proses atau kondisi ketika seseorang atau sekelompok masyarakat ada pada posisi yang tidak berdaya, yang mengakibatkan mereka sulit mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kutipan marginalisasi dalam novel Naila karya Jenar Maesa Ayu, contohnya ada pada halaman 121. Perempuan tidak diizinkan berekspresi dengan tubuh mereka dan dieksploitasi hanya sebagai mesin reproduksi. Kutipan tersebut menunjukkan bentuk marginalisasi karena perempuan kehilangan kontrol atas tubuh dan seksualitasnya. Mereka hanya dianggap sebagai alat untuk melahirkan dan memenuhi hawa nafsu laki-laki saja. Kemudian, bentuk feminisme yang kedua yaitu subordinasi. Subordinasi merupakan kedudukan yang rendah yang disebabkan oleh gender, seperti perempuan tidak pantas menjadi pemimpin karena sifatnya yang irasional. Contoh kutipan subordinasi yang ada pada novel Naila, contohnya ada pada halaman 24. Hampir 3 bulan, saya terkurung dalam barak itu, hanya melakukan upacara pagi, menjahit, mencuci, mengepel, dan menyapu. Heran, kenapa cuma keterampilan rumah tangga yang mereka bekali kepada perempuan? Kami mampu melakukannya tanpa diajari. Nah, pada kutipan tersebut, menggambarkan bagaimana peran wanita seringkali dibatasi pada pekerjaan domestik. Wanita juga dapat melakukan hal-hal lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Peran perempuan tidak terbatas pada pekerjaan rumah tangga saja. Bahkan pada zaman sekarang, wanita sudah banyak yang berkontribusi di luar rumah, seperti bekerja, berwirausaha, atau berperan aktif dalam kegiatan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki kemampuan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Yang ketiga yaitu stereotip. Stereotip merupakan sebuah keyakinan yang berkaitan dengan perilaku yang membedakan perempuan dan laki-laki. Keyakinan tersebut berupa pelabelan yang sudah lama terbentuk dalam kehidupan masyarakat. Nah, contoh kutipan stereotip dalam novel Naila, contohnya ada pada halaman 121. Perempuan harus perawan. Perempuan harus bisa hamil dan melahirkan. Perempuan harus menjadi istri yang patuh. Perempuan harus mahir memuaskan pria di ranjang. Nah, kutipan tersebut menjelaskan bahwa masyarakat menilai perempuan itu dari keperawanannya, patuh terhadap laki-laki, dan melayani laki-laki dengan baik. Pandangan seperti ini membatasi perempuan untuk berkegiatan di luar rumah, yang dianggap bahwa perempuan harus bertingkah laku sesuai dengan kodratnya, tanpa memperhatikan kemampuan individual mereka. Akibatnya, perempuan tidak bebas menentukan pilihan hidupnya sendiri. Bentuk feminisme yang keempat yaitu kekerasan. Kekerasan merupakan serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seorang perempuan yang dilakukan terhadap jenis kelamin tertentu. Contoh kutipan kekerasan dalam novel Naila, contohnya ada pada halaman 1. Peniti dengan ukuran kecil tentunya, dan ketika peniti yang menurut ibu sudah steril itu ditusuk ke selangkangan Naila, ia akan mengapit rapat-rapat kedua pahanya, terasa meronta, membuat ibu semakin murka. Kutipan tersebut menceritakan tokoh Naila yang diperlakukan oleh ibu kandungnya.
dengan menusuk paha dan selangkangannya dengan jarum peniti setiap kali Naila mengompol. Ibu Naila melakukan ini agar Naila tidak malas untuk pergi membuang air kecil ke kamar mandi. Namun cara ibu ini merupakan hal yang salah. Kemudian bentuk feminisme yang terakhir yaitu beban kerja. Beban kerja merupakan akibat gender perempuan harus melakukan semua pekerjaan rumah, bahkan kerja sambilan ketika penghasilan suaminya tidak cukup menghidupi keluarganya. Adapun contoh kutipan beban kerja dalam novel Naila yaitu ada pada halaman 43. Gimana kamu bisa ngatur orang lain kalau ngatur diri kamu sendiri aja gak bisa? Tidur kurang, ngerokok gak berhenti. Aku udah bilang berkali-kali, perempuan harus bisa merawat diri. Kutipan ini menunjukkan adanya tuntutan sosial terhadap wanita untuk selalu tampil sempurna. Perempuan tidak hanya dibebani pekerjaan domestik, tetapi juga tekanan emosional. Perempuan dinilai berdasarkan kemampuan merawat dirinya, bukan pada pilihan personalnya. Itu dia hasil analisis terhadap novel Naila karya Jenar Maesa Ayu menggunakan pendekatan feminisme. Nah, di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Novel Naila merupakan perjalanan seorang remaja yang mengalami kekerasan dan penolakan dari keluarga, namun perlahan bangkit melalui kemandirian dan dunia menulis. Dari sudut pandang feminisme, karya ini menyoroti bagaimana tubuh dan pengalaman perempuan sering dikendalikan serta dibungkam. Tetapi, Naila berusaha merebut kembali suara dan identitasnya. Novel ini menegaskan pentingnya keberanian untuk melawan ketidakadilan, menyembuhkan luka masa lalu, dan menentukan jalan hidupnya sendiri. Baik, itu saja penyampaian materi saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.